Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan hadis-hadis terkait puasa. An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Berarti Sahalnya Muslim, Sa'adnya juga Muslim. Semoga Allah ta'ala meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya manusia mereka senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini secara ringkas menjelaskan akan sunnahnya seseorang bersegera dalam berbuka. Dan alhamdulillah jamaah di masyarakat kita atau di Indonesia, sunnah ini sangat-sangat nampak. Hal itu terbukti dengan banyak tersedianya apa? Takjil. Terbukti dengan banyak tersedianya takjil di bulan Ramadan. Ada kolak, ada apa lagi? Es teler, bak gorengan terutama, kurma, dan yang lainnya. Bahkan ada yang gratis. Kadang di jalan-jalan ada yang bagi apa? Takjil secara gratis. Ini semua bentuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan berbuka. Pembahasan kita terkait hadis ini jamaah ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan sunnahnya seseorang segera berbuka. Hadis ini menunjukkan akan sunnahnya seseorang segera berbuka. Dan ketika seseorang jamaah dia segera berbuka, maka dia akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Di antaranya ini menunjukkan akan kebaikan orang tersebut. Kenapa demikian? Karena kebaikan seseorang itu adalah ketika dia mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbuka, beliau menyegerakan berbuka. Jadi di antara keutamaan segera berbuka itu adalah tanda kebaikan seseorang tersebut. Di antara keutamaan yang lain, seseorang bersegera dalam berbuka adalah mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla. Jadi seseorang ketika dia segera berbuka jamaah luar biasa, dia akan mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi beliau bersabda, Allah Ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Kata kata Allah Azza wa Jalla, hamba-hambaku yang paling saya cintai adalah yang paling segera dalam berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwasanya segera dalam berbuka
ini menyelisihi orang-orang Yahudi dan menyelisihi orang-orang Nasrani. Jadi luar biasa jamaah, ketika kita segera berbuka, itu secara tidak langsung kita sedang menyelisihi puasanya orang Yahudi dan puasanya orang Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Innal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena sungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengakhirkan apa? Berbuka. Dan ini jamaah dicontoh sama orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Syiah mereka mengakhirkan berbuka. Dan mereka tidak punya kedua, tidak punya contoh kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan menyegerakan berbuka jamaah juga merupakan praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Aisyah pernah didatangi oleh Masruq, seorang tabi'in, yang bertanya kepada Aisyah, rajulani min ashabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, kilahuma la ya'lu anil khair. Wahai Aisyah, ada dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka berdua kebaikannya berbeda. Ahaduhuma yu'ajjilul maghrib wal iftar. Yang pertama menyegerakan maghrib dan berbuka. Wal akhar yuakhirul maghrib wal iftar. Sedangkan yang lain mengakhirkan maghrib dan berbuka. Jadi Masruq, seorang tabi'in ini bertanya sama Aisyah radhiyallahu taala anha, ada dua sahabat Nabi yang kebaikannya berbeda. Yang pertama menyegerakan berbuka, yang kedua mengakhirkan berbuka. Aisyah balik tanya, man yu'ajjilul maghrib wal iftar? Siapa itu orang yang menyegerakan maghrib dan berbuka? Kata Masruq, Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Hakada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Demikianlah dahulu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah beliau menilai bahwasanya yang segera berbuka itu lebih baik dan beliau mengatakan demikianlah praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn Maimun Al-Audi beliau pernah mengatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftara. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat dalam berbuka, wa abta'ahum suhura. Dan mereka adalah orang yang paling lambat dalam sahur. Jadi kalau berbuka cepat segera, tapi kalau sahur sebaliknya, lebih mengakhirkan sahur. Ini pembahasan yang pertama, yaitu sunnahnya menyegerakan berbuka dan beberapa keutamaannya. Pembahasan kedua jamaah, hadis ini di samping kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, kita juga harus memastikan bahwasannya benar-benar telah memasuki waktu maghrib. Jadi jangan sampai semangat kita bersegera berbuka, ternyata belum apa? Belum maghrib. Dengar adzan, dikiranya adzan maghrib, ternyata ada lomba adzan jamaah. Iya. Terus kemudian dia apa? Berbuka. Maka jangan sampai terjadi seperti ini. Karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala jamaah, ketika beliau mensyarah di sini beliau mengatakan al-hatsu ala ta'jilihi ba'da tahaqquqi ghurubisy syams. Hadis ini merupakan anjuran untuk segera berbuka setelah memastikan tenggelamnya apa? Matahari. Jadi setelah kita memastikan tenggelamnya matahari, atau zaman sekarang gampang jamaah ya, bisa melihat apa? Jam, jadwal sholat, bisa juga dengan mendengar azan. Jadi akan lebih bagus sekali, akan lebih hati-hati ketika seseorang itu memiliki jadwal azan. Jadi contohnya azan maghrib jam sekian, ketika dia dengar ada yang azan, berarti azannya itu apa? Benar. Karena kita diharuskan untuk memastikan bahwasannya telah masuk waktu sholat maghrib. Kenapa? Karena secara asal
seseorang ketika berpuasa itu secara asal kondisinya adalah masih wajib untuk berpuasa. Karena secara asal dia masih di waktu siang. Dia belum masuk waktu apa? Malam. Belum masuk waktu maghrib. Maka tidak boleh kita berpindah ke waktu maghrib kecuali dengan keyakinan. Ada kaidahnya al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan apa? Keraguan. Yang yakin adalah kita belum masuk waktu sholat maghrib. Ini yang yakin. Yang yakin adalah kita masih wajib berpuasa. Maka yakin ini tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan keyakinan pula, yaitu yakin masuknya waktu sholat apa? Maghrib. Jadi intinya jamaah, poin yang kedua ini, semangat kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka ini harus dibarengi dengan memastikan bahwasannya telah memasuki waktu maghrib. Contohnya seseorang jamaah sudah memastikan bahwasannya matahari sudah tenggelam dan seterusnya. Ternyata setelah makan, apa jamaah? Belum masuk waktu maghrib. Bagaimana jamaah? Puasanya bagaimana ini? Puasanya, wallahu a'lam, puasanya sah. Selama sebelum berbuka dia sudah apa? Memastikan. Sebelum berbuka dia sudah memastikan bahwa saya sudah maghrib. Ternyata dia salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah jangan hukum kami, sungguhnya kami ini lupa atau kami berbuat kesalahan tanpa disengaja. Maka kata para ulama, puasanya sah dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah memastikan, lah kok ternyata sudah memastikan, kemudian dia berbuka, lah kok ternyata apa? Belum maghrib, maka puasanya sah. Namun di saat itu juga dia harus berhenti dari makan dan minum. Jangan kemudian setelah tahu belum maghrib dia apa? Lanjut bahaya. Ya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah buka sesuai dengan lokasi orang yang berpuasa. Berbuka itu sesuai dengan lokasi orang yang berpuasa. Contohnya, kita belum naik pesawat, tentu berbukanya lebih cepat berbuka. Kemudian setelah naik pesawat kelihatan ternyata apa? Matahari belum tenggelam, maka lanjutkan berbuka. Kenapa? Karena berbuka itu sesuai dengan lokasi seseorang yang berpuasa. Jadi lokasi seorang berpuasa ketika adzan maghrib dia di mana? Dia di darat, dia belum naik pesawat. Jadi tetap yang jadi patokan adalah lokasi orang yang berpuasa tersebut. Contoh lain, seseorang kalau dia safar dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta sama Surabaya waktunya cepetan mana? Cepetan Surabaya. Maka orang yang dia safar dari Jakarta ke Surabaya, maka otomatis bukanya lebih cepat. Karena jadi patokan ketika sampai Surabaya sudah adzan ya sudah dia berbuka. Sebaliknya ketika seseorang dia sahurnya di Surabaya kemudian safar ke Jakarta, maka puasanya akan lebih apa? Lebih lama walaupun sebentar. Dan ini sangat terasa sekali ketika seseorang perginya ke Saudi contohnya ke Mekah. Bedanya 4 jam Ustaz ya. Lebih cepat mana? Lebih cepat sini. Berarti kalau saya seorang sahur di Jakarta kemudian safar ke Saudi, maka puasanya akan lebih lama 4 jam. Jadi intinya jamaah, yang jadi patokan adalah buka sesuai dengan lokasi seseorang yang berpuasa tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.